Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas market bag dengan model yang seperti ini ya. Jadi kita akan mengombinasikan dua teknik. Untuk ukuran tas ini, bagian alasnya adalah panjang 24 cm, lalu lebarnya 7,5 cm. Sedangkan untuk tinggi tasnya di sini berukuran 30 cm. Bagaimana? Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Sekarang kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, di sini saya menggunakan benang polikilap merek Diva. Saya di sini menggunakan benang warna olive. Saya siapkan 2 gulung sebagai warna dasar. Lalu untuk motifnya nanti saya akan menggunakan warna beige. Di sini juga saya siapkan 2 gulung ya. Jadi kita akan kombinasikan dua warna ini. Selanjutnya untuk hakpen, saya akan menggunakan ukuran 5/0 atau 3,0 mm. Kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Ada meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya dan juga stitch mark atau penanda. Kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 54 rantai. Setelah selesai membuat 54 rantai seperti ini, selanjutnya kita buat satu rantai tambahan atau turn chain, lalu kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. Saya sudah selesai membuat SC hingga ujung rantai. Di sini kita dapatkan total 54 SC. Untuk baris kedua dan selanjutnya kita ulangi cara yang sama, yaitu kita buat satu rantai, lalu balik. Nah, kita buat 54 SC mulai dari lubang yang pertama. Karena motif yang akan kita gunakan nanti kelipatan 12, di sini saya akan membuat 54 SC bolak-balik sebanyak 18 kali. Oke, kita lanjutkan hingga selesai. Nah, ini dia hasil jadinya setelah saya membuat 54 SC bolak-balik sebanyak 18 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Untuk membuat SC keliling, kita akan dapatkan di bagian panjangnya 54 SC, sedangkan di bagian lebarnya ada 18 SC. Jadi nanti total untuk SC kelilingnya kita akan mendapatkan 144 SC. Di sini kita buat satu rantai, balik, dan kita buat SC mulai dari lubang yang pertama. Jangan lupa untuk pasangkan penanda.
Untuk membuat SC di bagian sisi lebar, caranya seperti ini. Kita masuk di lubang dan juga di satu serat. Saya sudah selesai membuat SC keliling dengan total 144 SC dan hasilnya seperti ini. Kita akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan alas persegi panjang. Kita ukur dulu hasil jadinya ya. Kita mendapatkan ukuran panjang. Di sini saya dapatnya 23,5 cm. Lalu untuk lebarnya kita dapat ukuran 8 cm. Oke, alas persegi panjang sudah selesai. Kita akan lanjut ke motif badan tasnya. Untuk motif badan tas di sini kita awali dengan benang yang warna beige. Jadi di sini untuk selip yang terakhir kita lakukan dengan benang yang warna beige. Lalu buat satu rantai untuk mengunci. Selanjutnya, kita akan mengerjakan dengan teknik tapestry tapi menggunakan tusuk 3DC. Jadi, di lubang yang pertama ini kita akan buat 3DC increase. Jangan lupa benangnya kita ikutkan posisinya seperti ini ya. Saya buat dulu satu pengganti DC. Lalu tambahkan 2 DC lagi, masih di lubang yang sama. Lalu kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. Skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 3 DC increase. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama hingga mendapatkan satu putaran. Oke, baris pertama motif sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Untuk baris yang kedua kita buat satu rantai dulu. Lalu kita akan mengerjakan di lubang antara 3 DC yang ada di bagian sini. Jadi nanti pengerjaannya kita selalu mundur satu ke sini ya. Nah, tadi di bagian bawah kan ada 2 lubang yang kita skip. Kita masuk di lubang yang kedua. 1, 2 di sini. Saya akan buat dulu satu pengganti DC. Nah, untuk pengerjaan baris yang kedua ini kita akan menggunakan tusuk long DC, yaitu perpaduan antara tusuk DC dan TR. Cara buatnya, kaitkan dulu benang ke hakpen, masuk ke dalam lubang, ambil benang. Kita punya 3 serat di hakpen.
Kita masuk di satu serat dulu, masih ada 3, kita masuk di 2 serat, tersisa 2 kita jadikan 1. Kita buat satu lagi. Oke, ini hasil jadinya 3 long DC increase. Kita akan lakukan cara yang sama kali ini di sini di lubang yang berikutnya. Masuk di lubang kedua. Jangan lupa untuk benang yang warna dasar ini selalu ikut memutar ya, supaya hasil jadi tasnya lebih kokoh. Dan jangan lupa juga serat yang ikut seperti ini kita sembunyikan. Caranya kita masukkan hakpen di lubang dan pastikan posisi benang yang ikut ini ada di atas hakpen seperti ini. Lalu kita balut dengan membuat 3 long DC increase. Oke, saya sudah menyelesaikan baris yang kedua dan hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Untuk baris yang ketiga masih menggunakan benang yang warna beige. Jadi benang yang warna hijau olive-nya masih tetap ngikut aja. Di bagian bawah di sini, di baris yang pertama tadi kita akan buatnya 3 DC. Untuk mengerjakan baris yang ketiga dan seterusnya, kita akan masuk di lubang DC yang kedua. Jadi di sini kita masukkan hakpen. Saya akan buat pengganti DC terlebih dahulu. Oh, salah. Lalu kita tambahkan 2 DC lagi. Jadi untuk baris ketiga dan seterusnya ini pengerjaan kita menggunakan tusuk 3 DC increase, dan pengerjaannya selalu berada di lubang DC yang kedua. Nah, untuk mengerjakan di sini kita jangan masuk hanya di lubang DC-nya seperti ini, tapi serat benang yang ngikut juga harus kita sertakan seperti ini. Posisinya jadi berada di atas hakpen supaya bisa kita sembunyikan. Oke, saya akan lanjutkan terus membuat 3 DC increase dengan benang yang warna beige ini 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan baris yang ketiga dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai mengerjakan motif.
Kita mulai dari sini dengan benang yang warna beige. Kita buat satu rantai dulu. Lalu kita buat 3 DC increase dengan benang warna beige ini sebanyak 2 kali. Setelah membuat 3 DC increase dengan benang warna beige 2 kali seperti ini, selanjutnya kita akan berganti warna benang. Jadi di sini DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna olive. Sekarang kita akan membuat 3 DC increase dengan benang warna olive sebanyak 2 kali. Nah, di awal saya sampaikan bahwa motif ini kelipatan 12. Jadi 12 stitch itu terdiri dari 6 stitch benang warna beige dan 6 stitch benang warna olive di sini. Jadi kita akan lakukan pengulangan motif seperti ini. 3 DC increase benang warna beige 2 kali dan 3 DC increase benang warna olive 2 kali sebanyak 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan baris yang keempat dan hasil jadinya seperti ini. Jadi di bagian luar dan bagian dalam sama-sama rapinya ya. Jangan lupa untuk selalu melakukan seperti ini. Jadi kita sesuaikan tarikan benang yang ngikut supaya tetap bentuknya nggak terlalu kencang maupun terlalu longgar. Oke, untuk mengerjakan baris kelima dan seterusnya kita akan ulangi cara yang sama seperti waktu mengerjakan baris keempat. Jadi kita akan buat 3 DC increase dengan benang warna beige 2 kali dan 3 DC increase dengan benang yang warna olive 2 kali. Karena pengerjaan kita selalu motifnya itu selalu mundur satu seperti ini, kita mengerjakannya selalu di bagian sisi kanannya, jadi nanti hasil motifnya akan serong-serong. Saya akan terus mengerjakan seperti ini motifnya hingga mendapatkan 16 baris. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya mengerjakan hingga baris ke-16. Selanjutnya kita akan membuat 3 baris dengan benang warna beige nya. Jadi sama seperti waktu kita mengerjakan baris pertama hingga baris ketiga ya. Jadi di sini kita akan buat 3 baris dengan benang warna beige semua. Jangan lupa benang yang warna olive tetap ikut disembunyikan di bagian belakang. Dan untuk bagian dalam hasilnya seperti ini ya, jadi sama rapinya motif luar dan dalam.
Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan baris ke-19. Untuk round yang ke-19 kita akan kerjakan dengan tusuk SC, bukan dengan tusuk DC. Dan untuk benang yang warna olive-nya ini sudah tidak ikut, jadi kita akan mengerjakan dengan benang yang warna beige aja. Caranya seperti ini. Jadi kita awali dengan rantai dulu. Kita masukkan hakpen tetap di bagian bawah di DC yang kedua. Tapi kali ini kita buat 3 SC pada lubang yang sama. Kita menuju lubang berikutnya. Kita buat 3 SC lagi. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan baris ke-19, berarti kita sudah menyelesaikan motif untuk badan tas bagian bawah. Selanjutnya untuk badan tas bagian atas, kita buat dengan benang yang warna beige untuk seterusnya. Jadi di sini benang yang warna olive bisa kita potong dulu benangnya. Oke, kita mulai membuat motif untuk bagian atas tasnya. Kita awali dengan satu pengganti DC dulu di stitch yang pertama. Kita buat dulu 6 DC. 1 2 3 4 5 6 Setelah membuat 6 DC, selanjutnya kita buat 1 DC dan 2 rantai sebanyak 2 kali. Kita skip 2 lubang. Jadinya seperti ini ya. Kita ulangi pola yang sama. Kita skip dulu 2 lubang, lalu kita buat 6 DC lagi. Lalu 1 DC dan 2 rantainya 2 kali. Saya akan kembali setelah menyelesaikan 1 putaran. Baris ke-20 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-21. Di stitch yang pertama kita buat 1 pengganti DC lagi. Selanjutnya kita buat 2 DC. Nah, jadi kita sudah punya 3 DC sekarang. Selanjutnya kita buat 1 DC dan 2 rantai sebanyak 2 kali.
Lalu kita buat 3 DC lagi. Kita ulangi pola ini 1 putaran ya. Saya sudah menyelesaikan baris ke-21 dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris ke-22. Seperti biasa, kita awali dengan membuat pengganti DC dulu. Nah, kali ini kita akan awali dengan 1 DC dan 2 rantai. Kita lakukan 2 kali. Baru kita membuat 6 DC. Oke, polanya seperti ini, kita akan ulangi 1 putaran. Saya sudah selesai mengerjakan baris ke-22 dan hasilnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang ke-23. Kali ini kita awali dulu dengan membuat 1 DC dan 2 rantai. Berikutnya kita buat 6 DC. Lalu kita buat 1 DC dan 2 rantai lagi. Kita akan ulangi pola yang sama 1 putaran. Saya sudah selesai mengerjakan baris ke-23 dan hasil jadi motifnya seperti ini ya. Jadi yang lubang-lubangnya saya rong ke kanan, sama seperti motifnya di bagian bawah. Kita akan ulangi pengulangan pola yang sama dari baris ke-20 hingga baris ke-23 hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Di sini saya sudah selesai mengerjakan untuk bagian motif yang kedua ini mencapai 17 baris. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling untuk bagian atas. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Untuk SC kelilingnya, di sini saya akan pakai teknik memutar langsung seperti obat nyamuk, jadi tanpa slip stitch. Kita langsung buat SC di stitch yang pertama lagi. Nah, untuk tingginya teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan ya. Tapi untuk punya saya ini akan saya sesuaikan dengan tinggi handle, karena di sini saya akan pakai handle tote yang udah jadi dari pulsin seperti ini. Saya akan buat tingginya nanti sampai batas ini. Oke, saya akan kembali setelah membuat SC kelilingnya. Oke, di sini saya sudah selesai menambahkan 9 baris SC keliling. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya.
Lalu saya akan jahit sekalian di sini untuk handle tote bag-nya. Teman-teman kalau misalkan nggak punya handle jadi, bisa juga bikin handle tote rajut dengan warna yang sama seperti ini, warna olive. Oke, saya sudah selesai memasangkan handle-nya. Di sini saya juga sudah memasangkan label. Oke, berarti tas ini sudah jadi, dan kalau lagi dipakai jadinya seperti ini nih. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas market bag yang mengombinasikan dua teknik. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Selamat mencoba dan sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!